Bapak Ibu sekalian, anggota PKRU, selamat sore, selamat berjumpa, dan kita akan masuk di dalam ibadah PKRU pada sore hari ini. Kiranya ada kegembiraan di dalam hati kita semuanya untuk kita boleh masuk di dalam ibadah pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Kami patut menaikkan puji syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala penyertaan pemeliharaan Tuhan kepada kami sampai dengan saat ini ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada di hadapan hadirat. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu untuk boleh menguatkan iman percaya kami. Biarlah Tuhan sendiri yang mau hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan sendiri yang mau menguraikan lebih dalam arti daripada firman-Mu ya Tuhan, agar kami boleh mengetahui apa kehendak Tuhan di dalam hidup kami pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah boleh berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, pembacaan Alkitab pada sore hari ini terambil dari Ulangan pasal 23. Ulangan pasal 23 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Ulangan pasal 23 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan memungut bunga dari seorang saudara sebangsa. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah PKRU pada sore hari ini merupakan hari lanjut usia internasional dan hari kesaktian Pancasila. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita saat ini sebagai anggota PKRU yang mungkin sudah berusia antara 65, 70, 75 dan seterusnya, merasakan hidup di tahun 1965 di mana terjadi gerakan 30 September 1965 atau dikenal dengan G30S. Untuk diketahui, pada saat itu saya kurang lebih berusia 17 tahun, jadi sudah mengerti keadaan pada saat itu, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana hidup susah, makan susah, dan lain sebagainya. Hari ini
kita teringat kepada Hari Kesaktian Pancasila. Saat itu suasana sangat genting sekali, tetapi berkat ada Pancasila pada saat itu, di mana semua elemen bangsa mengakuinya, sehingga kita merasakan banyak masyarakat yang terombang-ambing, banyak kejadian yang membingungkan, banyak jenderal yang terbunuh karena keganasan G30S pada saat itu, dan dapat diatasi oleh bangsa dan negara kita berkat adanya Pancasila, sehingga pada saat ini 1 Oktober 2021 kita masih ada dan dikasihani oleh Tuhan, sehingga kita bisa merasakan, kita bisa merayakan Hari Kesaktian Pancasila yang dapat mempersatukan kita sekalian pada saat itu, sehingga gerakan 30 September 1965 dapat dihancurkan dan Pancasila dapat menunjukkan kesaktiannya, mempersatukan kembali bangsa yang sudah diobrak-abrik pada saat itu. Pancasila dapat menunjukkan kebersamaan, dapat memberikan kekuatan yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang sudah diporak-porandakan pada saat itu. Kalau kita masih ada sampai dengan saat ini, berarti kita sudah paling tidak usia 65, 70, 75 dan seterusnya. Kita bisa mengetahui dan kita bisa merayakan juga pada saat ini Hari Lanjut Usia Internasional. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita membaca dari bacaan kita Ulangan 23 ayat 19 dan 20, di sana dikatakan, janganlah engkau membungkakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungkakan, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu, dan seterusnya. Dengan kata lain, dalam berbisnis orang diizinkan untuk mengambil keuntungan dari orang lain, asal bukan dari saudara sendiri. SBU mengatakan kepada kita, yang diinginkan setiap orang tua adalah supaya keturunannya dapat hidup rukun, saling mengasihi, dan menopang satu sama lain. Orang tua menginginkan kalau saudaranya sakit, diberikan bantuan. Kalau kita pada saat ini dalam masa-masa pandemi, kita bisa mengatakan, mari kita membantu dia. Mungkin kita akan beli obat, kita memberikan vitamin kepadanya supaya dia dapat sembuh, dikuatkan supaya dia dapat berusaha kembali. Itu SBU mengatakan kepada kita. Dalam bisnis ada ungkapan, uang tidak kenal saudara dan tak beragama kalau di dalam SBU. Artinya, dalam mengelola uang tidak ada kompromi antar anggota keluarga sekalipun, karena sekalian orang dapat menyalahgunakan uang itu sehingga merugi. Pada kenyataannya, ungkapan ini ada benarnya, tetapi dalam terang firman Tuhan yang usahanya dibuat Tuhan berhasil,
adalah yang tidak mengambil keuntungan dari saudaranya sendiri. Artinya, supaya mereka saling mengasihi, saling menopang, saling menolong. Tuhan mengajarkan kita bahwa membantu keluarga yang membutuhkan jauh diberkati daripada mengambil keuntungan dari keadaannya. Itu SBU mengatakan kepada kita pada sore hari ini. Kembali kita kepada Hari Kesaktian Pancasila, Hari Lanjut Usia Internasional. Bacaan kita ini menguatkan kita untuk kita tetap pada norma-norma yang telah diinginkan oleh Tuhan kepada kita, yang sudah diajarkan kepada kita, untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan hari lepas hari. Hari ini kita memperingati kesaktian Pancasila juga sehubungan dengan peristiwa G30 SPKI pada masa-masa lalu. Pancasila dianggap sebagai jawaban yang menyelamatkan dan memulihkan bangsa ini, karena kelima silanya jika diberlakukan menjamin perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia. Hari Lanjut Usia Internasional juga menguatkan kita untuk kita tetap bertakwa. Kita merasakan diri kita lanjut usia untuk kita boleh menghadapi masa-masa di depan kita dengan penuh harap hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak nasihat yang dianjurkan kepada kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita saling mengasihi, hidup berdampingan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Hidup tak selamanya berjalan mulus. Dibutuhkan petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan yang akan kita lalui. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, dengan berkeluh kesah, dengan marah-marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa untuk kita tetap berdoa. Teruslah kita melangkah walaupun mendapat rintangan. Janganlah kita takut. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk kita bersujud, memuji, membesarkan nama Tuhan. Perbuatan baik yang diharapkan untuk kita lakukan, yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Janganlah kita menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah. Bapak Ibu sekalian, hidup yang kita lalui ini perlu kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Hidup ini dapat dikatakan terlalu singkat. Lepaskan mereka yang menyakiti hatimu. Sayangilah mereka yang peduli padamu. Berjuanglah untuk mereka yang berarti bagimu. Bertemanlah dengan semua orang. Bergaulah dengan orang yang berintegritas dan mempunyai nilai hidup yang benar.
Karena pergaulan akan mempengaruhi cara kita hidup dan masa depan kita. Jadikanlah hidup kita ungkapan dari kebaikan Tuhan. Karena Tuhan adalah sandaran kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat-ayat yang lain Yesus menyatakan bahwa ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Artinya sampai kepada akhir hidup kita yang saat ini lanjut usia akan disertai oleh Tuhan. Tuhan akan menopang, Tuhan akan menggendong kita, Tuhan akan menyertai perjalanan hidup kita. Memang saat ini situasi tidak begitu mudah. Pandemi COVID-19 yang ada, yang bisa menimbulkan krisis kesehatan yang sangat berdampak pada kegiatan ekonomi dan kehidupan kita sehari-hari, bahkan menimbulkan kekhawatiran. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi kesulitan ini? Apa yang kita lakukan? Apakah kita hanya mengeluh? Kekhawatiran dan ketakutan akan membuat kita tidak peka terhadap penyertaan Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca di dalam Alkitab, pada zaman dahulu kala terdapat juga berbagai peristiwa ketakutan, antara lain yang pertama, ketakutan Musa dalam menghadapi Firaun untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Namun kuasa Allah menyertai Musa dan bangsa Israel sehingga memporak-porandakan tentara berkuda daripada Firaun. Yang kedua, ketakutan Yusuf. Penyertaan Allah memampukan Yusuf melampaui kecemasan dan kekhawatirannya untuk menerima lahirnya Sang Immanuel dari rahim Maria, tunangannya yang belum ia nikahi. Itulah ketakutan-ketakutan yang kita temui di dalam Alkitab. Jadi kita tidak usah takut di dalam kita menghadapi hal-hal di dalam kehidupan kita. Pada saat Tuhan Yesus di dunia, Yesus juga hidup di tengah lingkungan kehidupan yang tidak mudah. Bahkan ditumpuk kaum Farisi dan imam-imam kepala yang selalu menjebak untuk membunuhnya. Setiap manusia pasti tidak luput dari masalah, termasuk Bapak, Ibu, dan kita sekalian. Mulai dari masalah yang ringan sampai yang berat. Masalah bisa datang silih berganti. Namun dalam iman, kita jangan putus asa ketika menghadapi semua itu. Bila kita percaya Immanuel, Allah yang selalu hadir dalam Yesus Kristus, maka kita akan hidup. Karena yang menyertai kita adalah pemilik kuasa itu. Itulah Bapak Ibu sekalian, renungan kita pada sore hari ini. Di dalam kita merayakan hari lanjut usia dan kesaktian Pancasila pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita sekalian untuk boleh melihat apa yang Tuhan ingin lakukan
di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, gereja dan masyarakat. Tuhan yang mempunyai semuanya. Tuhan akan memampukan kita melewati semua rintangan-rintangan yang akan menjebak kita sebagai pengikut Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menggendong kita. Itu janji Tuhan yang patut kita resapi dan kita ingat di sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, menyertai kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita naikkan doa sapa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami dalam surga. Tuhan yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami patut menaikkan puji syukur terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas segala penyertaan, atas segala pemeliharaan Tuhan kepada kami sekalian. Kami pada saat ini sebagai orang-orang usia lanjut PKLU yang ada di dalam jemaat kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri menolong, Tuhan sendiri memberkati kami di dalam usia lanjut, dalam segala kelemahan-kelemahan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mau menolong, Tuhan sendiri yang mau menggendong kami sekalian di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukanlah kami ya Tuhan dalam kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan adalah Bapa kami dalam surga. Kami tahu kehidupan kami sangat lemah, sangat rapuh di dalam masa-masa sulit seperti ini karena usia yang lanjut. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami ya Tuhan, kuatkanlah kami ya Tuhan mengatasinya, sehingga tetap kami selalu berserah, berharap, bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan adalah Bapa kami dalam surga. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami sekalian, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah PKLU pada saat ini. Kuatkan kami, mampukanlah kami, sertailah kami di dalam segala kehidupan kami yang kami jalani setiap hari. Tuhan adalah Bapa kami dalam surga. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang dalam keadaan lemah tubuh ya Tuhan, karena sakit penyakit. Kami tidak dapat menyebutkan mereka satu persatu. Biarlah Tuhan sendiri menolong. Biarlah Tuhan memberkati semua upaya, semua usaha, obat, dokter, dana yang dibutuhkan untuk itu semua ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri membuka jalan. Biarlah Tuhan sendiri memberkati agar kami boleh dipulihkan, boleh dikuatkan, disembuhkan oleh Tuhan saja. Tuhan adalah Bapa kami dalam surga. Kami juga mau berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang masih bimbang, yang masih ragu-ragu di dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mau datang kepada mereka. Tuhan sendiri yang mau menggantikan kebimbangan, keraguan-raguan mereka dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan, sehingga hidup mereka tidak bimbang, hidup mereka tidak ragu-ragu lagi, tetapi selalu berharap, bersandar hanya kepada Tuhan saja. Tuhan adalah Bapa kami di surga. Kami juga berdoa pada saat ini untuk pemerintah bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan sendiri menolong, Tuhan sendiri memberkati pemerintah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden dan para pembantunya ya Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri menolong, Tuhan sendiri memberkati keberadaan mereka.
sehingga dapat memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan, sesuai dengan kehendak daripada Tuhan saja. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa untuk keberadaan gereja-Mu ya Tuhan pada saat ini Tuhan, di dalam menghadapi masa-masa pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan sendiri menolong, Tuhan sendiri memberkati banyak masalah yang dihadapi ya Tuhan. Biarlah Tuhan buka jalan, Tuhan memberikan yang terbaik kepada gereja-Mu ya Tuhan, kepada jemaatnya, agar gereja-Mu dapat bertumbuh, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami sebagai warganya Tuhan. Semua komponen-komponen yang ada di dalam jemaat kami, pelkat-pelkat yang ada, Bapak Pendeta, pengurus-pengurus yang lainnya Tuhan, panitia-panitia yang ada, presbiter yang ada, biarlah Tuhan sendiri memberkati, biarlah Tuhan sendiri menolong, agar kami boleh berkarya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Biarlah pada saat ini Tuhan, sebagai hari kesaktian Pancasila dan lanjut usia internasional itu, biarlah Tuhan sendiri memberkati, Tuhan sendiri menolong agar kehidupan kami di negara Republik Indonesia ini dengan Pancasila, dengan masyarakat yang lanjut usia ini juga itu, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Inilah Tuhan doa kami pada saat ini Tuhan. Dengar ya Tuhan, semua doa-doa yang kami naikkan kepadamu, baik yang kami naikkan bersama-sama atau yang kami naikkan secara pribadi lepas pribadi, biarlah Tuhan sendiri mendengar, Tuhan sendiri akan menjawabnya sesuai dengan kehendak daripada Tuhan saja. Kami datang membawa semua seluruh doa kami kepadamu ya Tuhan. Dengarkan ya Tuhan, sambutlah doa kami. Kami alaskan semua doa kami ini hanya berimankan pada Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita mengakhiri ibadah Pelkat PKRU hari ini dengan berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih dan anugerah yang berasal daripada Allah Bapa, daripada Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, boleh menyertai kita sekalian saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.